Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin shaimat yang insyaallah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan hamba-hambanya. Perubahan dari arah yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Dan tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perubahan dari yang baik menjadi tidak baik. Na'udzubillah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu ada ungkapan orang Arab mengatakan minal muhali dawamul hal. Di antara satu kemustahilan adalah kondisi yang tetap pada satu keadaan. Namun ketika Allah berbicara tentang perubahan, Allah mengaitkan dengan ikhtiar manusiawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka mau merubah nasib mereka sendiri. Ketika Allah menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan hambanya, Allah menghendaki juga adanya ikhtiar dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan instrumen perubahan itu sendiri. Di dalam bulan Ramadan ini ada 3 instrumen utama untuk melakukan perubahan. Atau ketika 3 hal itu dilakukan oleh seseorang, maka insya Allah akan ada perubahan dalam hidupnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan instrumen perubahan yang sangat efektif dalam kehidupan seseorang. Ketika dia menghendaki kehidupan yang lebih baik, maka hendaknya dia berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berbicara tentang Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memanggil Nafi ke negeri Syam. Kemudian Nafi waktu itu adalah gubernur Madinah. Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi, kepada siapa engkau amanahkan Madinah? Nafi mengatakan kepada Abza. Lalu Umar bin Khattab bertanya balik, siapa sesungguhnya Abza itu? Abza adalah mantan budak. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah engkau mengamanahkan Madinah kepada mantan budak? Dia mengatakan Abza adalah seorang yang penghafal Al-Quran dan juga paham ilmu warisan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini dan menghinakan kaum yang lain dengan kitab ini pula. Ini merupakan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa betul ketika seseorang memiliki interaksi yang baik dengan Al-Quran, baik dalam hal membacanya, mengamalkannya, memahaminya, mentadaburinya atau berhukum dengannya, maka insya Allah perubahan dalam hidupnya dari yang tidak baik menjadi lebih baik itu akan terjadi nyata. Dan para sahabat Rasulullah SAW telah membuktikan bagaimana Al-Quran telah menjadi instrumen perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka.
Yang kedua adalah puasa. Puasa merupakan instrumen perubahan yang sangat baik. Bahkan ketika seseorang ingin hidupnya bisa lebih sehat, lebih fit secara fisik, maka hendaknya dia memperhatikan ibadah puasanya. Orang akan memiliki nilai yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika benar puasanya di bulan Ramadan ini. Allah menjadikan momen puasa sebagai kesempatan untuk pengampunan dosa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam melakukannya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga adalah salat. Di dalam salat kita ketahui ada doa, dan para ulama kita menyebutkan bahwa salat secara bahasa adalah doa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menjaga salatnya dengan baik, maka insya Allah dia akan mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kegalauan dalam hidupnya, beliau kembali untuk menjalankan salat. Bahkan salat merupakan penyejuk hati beliau. Beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan problem. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Orang yang menjaga salatnya adalah orang yang menginginkan perubahan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang menginginkan perubahan tetapi melalaikan salat, dia telah melakukan sesuatu yang mustahil untuk dia dapatkan. Jagalah salatmu, maka insya Allah Allah akan memberikan perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup. Dan orang yang menjaga salat di malam hari, menjaga puasanya di siang hari, mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga 3 instrumen perubahan dalam kehidupan kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini, ketika kita benar-benar melakukan ketiganya sesuai dengan syarat sahnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Kalau mau berubah, maka jaga salat, jaga puasa, dan terus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأطبخ الشهي للصغار وأغرس الأخلاق في نفوسهم وأبعد الأشواك عن طريقهم وقت الثمين لهم سأبذله أنا وواجبي سأفعله سأكثر النسل المبارك كما تأمل الرسول فينا قدما وأنصر الإسلام بالأولاد الصالحين ذاك خير زادي وأختم الكلام بالصلاة على النبي فاضل الصفات وأختم الكلام بالصلاة على النبي فاضل الصفات.